guys, jumpa lagi dengan Siva di channel Indilight. Di video kali ini guys, Siva mau nanya-nanya sama Pak Niki sebagai konsultan lampu tentang permasalahan lampu yang ada di lokasi pemasangan kita nih guys. Langsung aja Siva mau sapa dulu Pak Niki. Halo Pak. Halo Siva. Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Hari ini Siva mau nanya apa guys? Kita dengarkan dia mau nanya apa, saya langsung jawab guys. Iya. Mau nanya apa nih? Mau nanya soal permasalahan lampu nih Pak di lokasi tempat tim kita maintenance nih Pak. Jadi kemarin itu kasusnya ada lampu hias dan lampu downlight Pak. Jadi lampu hiasnya kalau dimatikan, lampu downlightnya kedip-kedip Pak. Tapi saat lampu hiasnya dinyalakan, lampu downlightnya tuh nggak kedip-kedip tuh Pak. Itu kenapa ya Pak kok bisa kayak gitu? Nah, sebentar guys. Sebelum saya jawab pertanyaan Siva, ya. Memang kalau Siva nanya di luar lampu, saya agak susah menjawabnya. Karena saya cuma hanya taunya masalah-masalah di perlampuan aja. Iya, Pak. Tapi lampu juga harus lampu LED. Iya, oke. Jadi tadi ada masalah lampu downlight yang berkedip-kedip jika lampu hiasnya mati ya. Iya Pak. Dan kemudian kalau lampu hiasnya menyala, dia normal. Iya benar Pak. Ya, biasa ini ada yang terjadi ya. Kita kan bingung nih, kenapa nih lampu nih kok bisa jadi error ya? Iya, Pak. Saat lampu hias dimatiin. Apakah satu lampu dengan lampu yang lain akan mempengaruhi? Iya. Ya, kalau di LED itu jawabannya iya. Oh, kenapa? Biasanya masalahnya itu ada kerusakan pada power supply-nya, Driver ya Pak. drivernya. Karena voltasenya tersedot waktu nggak ada ini, dia nggak stabil. Dia kalau LED itu riskan sekali yang namanya voltase. Jadi waktu dia nyala, dia normal, semua keadaan normal. Karena saling compounding, saling mempengaruhi. Tapi begitu yang satu mati, yang satu jadi berkedip-kedip. Itu biasanya kalau bahasa kerennya kedip-kedip itu flicker. Oh iya Pak. Nah, kalau flicker itu banyak kemungkinan yang nggak cuma hanya pas itu masih harus ada di power supply-nya ya. Bisa jadi itu masalahnya ada di chip LED-nya. Oh. Karena ini kan LED ini rangkaian elektronik. Jadi kalau ada masalah dalam arus atau rangkaian itu ada bermasalah, komponen satu yang rusak, ya biasanya itu akan terjadi seperti itu. Oh. Nah, kalau yang teknis, jawaban teknis ya, kenapa ini rangkaian komponen apa yang rusak, apa itu harus pakai ahli elektronik ya, Iya, yang Pak. akan detect itu ya. Kalau saya di konsultan pencahayaan ngalamin yang kayak gitu, biasa saya tahu itu masalahnya biasa di power supply. Oh, di power Jadi supply. power supply-nya bermasalah. Setelah diganti power supply-nya, yang sejenis tentunya, Iya, Pak. itu masalah itu akan terobati. Jadi nggak ada masalah. Cuma kenapa bisa rusak nih power supply-nya nih? Ya mungkin karena sudah terlalu usia ya, makan usia. Kemudian juga ada kejutan ya. Kejutan listrik ya, Pak? Ya, karena kan rangkaian ini ngomong-ngomong ini jadi panjang nih, Siva. Ya guys, panjang nih guys. Kalau metode pemasangan kabel untuk lampu LED ini agak berbeda dengan lampu yang sebelumnya nih. Kalau yang sebelumnya itu kalau kita kabel badan, kita bilang netralnya itu ya badan ya kabel badan apa netral itu bisa disatukan antara stop kontak dengan lampu. Tapi kalau untuk lampu LED, saran saya jangan. Kenapa tuh Pak? Karena kalau disatukan, misalnya stop kontak kita nyalakan satu alat ya elektronik yang mengandung motoran seperti blender, ya itu nanti membuat lampu itu juga flicker. Oh, Dia jadi akan disatukan gitu ya Pak? Sebaiknya jangan. Seperti kalau pemasangan AC ya kan, kalau dulu kan AC juga disatuin ya. Sekarang kan AC udah dipisah, jalur sendiri, MCB sendiri. Itu jauh lebih baik karena AC itu makan wattnya besar. Iya, Ya, dia punya tegangan tuh lumayan besar tuh pakainya. Jadi kalau ini nggak mempengaruhi lampu. Jadi nggak bisa kita metode pemasangan lampu LED ini seperti sambung menyambung seperti itu. Harus ada spesifik Tersendiri dia gitu tersendiri ya Pak? untuk lampu. Ya karena kan LED ini sebenarnya kan elektronik ya. Iya benar Pak. Jadi elektronik, pure itu elektronik yang bisa menyala ya, semikonduktor yang bisa menyala. Jadi cara perlakuannya juga berbeda dengan lampu yang pembakaran filamen, seperti lampu-lampu yang dulu. Nah, kalau keistimewaan lampu LED tentunya ada di usia pemakaian. Kalau pasangnya benar, pemakaiannya benar, tidak kena sesuatu yang salah ya dalam ini, itu LED bisa bertahan lama. Tergantung juga LED yang dibeli, Iya. yang kelasnya yang mana nih, ada levelnya juga LED ya. Kalau levelnya yang bagus ya, itu biasanya premium ya, bukan kita bilang premium karena kan harganya mahal. Iya, Ya. benar-benar sih. Jadi itu awet itu LED. Tapi kalau memang dasarnya memang komponennya memang tidak bagus, ya juga
nggak akan lama. Iya. Tapi yang penting intinya pemasangannya. Karena kalau pemasangannya baik, itu biasanya LED bertahan cukup lebih lama daripada yang konvensional yang lama. Oke, sama nih Pak. Kenapa sih Pak ada yang bilang lampunya kok silau gitu Pak? Lampu LED itu silau, overbright gitu Pak. Nah, itu apa karena watt mempengaruhi kah atau gimana Pak? Ini bilang silau sama overbright itu beda loh. Oh iya Pak. Sipa loh. Jadi kalau kita bilang silau itu mungkin kalau kita pandang ya lampunya ya. Memang LED silau. Kenapa? Karena dia punya lumen tinggi. Ya dia juga punya sumber cahayanya yang di chip itu dia kecil. Jadi kalau begitu kita mata kita lihat itu silau. Contoh aja kalau kamera handphone, Iya. kecil kan, dia punya ini, tapi dia punya lumen tinggi, dia terang, dan tapi kalau kamu pandang itu pasti silau. Iya, Ya, benar sih, Pak. kalau overbridge itu tergantung penempatannya. Ya, kalau ruangan itu kan kita harus ada hitungannya nih. Ruangan ukuran segini lampunya berapa, dibutuhkan lumen berapa. Ya, ada rumus-rumusnya di video sebelumnya kan sudah pernah saya tampilkan juga ya guys ya. Yang belum nonton coba dicari, diklik atau tim kamera kasih ya di atas ini supaya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita untuk overbright itu beda dengan silau. Kalau overbright itu kelebihan cahaya di satu ruangan ya kan. Pak. Itu biasanya sih karena kita pikir kalau dulu sih Pak. Iya Pak. Kan lampu kalau kita beli kurang terang wattnya dinaikin. Iya. Kalau sekarang wattnya sama, lampunya bisa beda terangnya. Karena lampu LED teknologi ini ada yang 1 wattnya bisa menghasilkan 90 lumen, ada yang 70, ada bahkan yang sampai sudah 150 lumen. Tentunya cahayanya beda. Nah memang watt pengaruh juga. Ya, kalau 1 watt kan kita hitung 1 watt berapa lumen. Nah kalau kita pakai misalnya 15 watt kan tinggal dikali. Iya. Ya kan? Jadi makin kita per wattnya itu lumennya makin tinggi, otomatis LED itu makin terang dan tentunya makin silau. Kalau kita lihat langsung, makanya pemasangannya plafon ya ketinggian kerendahan kita harus tahu pakai degree apa, banyak sekali yang kita harus perhatikan supaya waktu kita gunakan lampu LED ini tidak menimbulkan masalah lain seperti kok lampunya ganggu ya, terlalu silau ya, kita nggak enak juga kalau punya pencahayaan yang lampunya silau. Padahal kita nggak butuh cahaya yang terlalu bisa tertatap mata ya setiap saat ya. Jadi kita harus pintar-pintar lah. Karena itulah saya ada. Iya. Nah, makanya channel Indie Like ada ya guys ya. Nah, karena ada channel Indie Like inilah kita bisa belajar banyak tentang pencahayaan maupun lampu LED guys. Iya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir untuk video kali ini Pak. Jadi waktu itu Pak sama Bapak juga tuh kita lagi lihat di sebuah showroom gitu Pak. Ada lampu kombinasi gitu Pak. Ada yang lampu TL-nya warna putih tapi digabung dengan 3 lampu downlight tapi warnanya kuning gitu Pak. Itu untuk menghasilkan cahaya seperti apa sih Pak? Oh ya, itu kan saya bilang nanti tanyanya di channel ini, lihat aja ya. Di bawah pertanyaannya ke sini ya. Jadi waktu itu kita pergi, kita lihat ya showroom yang ini dan kita lihat kok warna lampunya ada yang pakai putih belang-belang ya. Iya Pak. Putih kuning, putih kuning, putih kuning. Nah, biasanya itu karena si pemilik tempat itu dia kepengin warna yang kuning tapi nggak terlalu kuning. Dia mau pakai natural white sebenarnya, 4000 Kelvin misalnya ya. Karena dia pengetahuan tentang pencahayaan kurang, dia pikir dengan kasih lampu 6000 Kelvin kemudian dikombinasikan dengan lampu 3000 Kelvin akan menghasilkan cahaya yang 4000 Kelvin. Nah, kalau di teknologi LED ini kan sudah ada memang yang kita kasih lampu memang 4000 Kelvin. Jadi nggak perlu dikombinasi begitu. Kalau dikombinasi begitu ada sedikit yang feel yang kurang ya. Iya Pak. Jadi estetik gitu rasanya. Estetik ya. Memang walaupun ada yang butuh memang estetikanya begitu tuh. Ya dia akan menonjolkan si perancang desain ini memang menonjolkan antara kombinasi putih dengan kuning. Tapi biasanya kombinasi putih dan kuning ini karena mencari warna di tengah. Ya kan? Di 4000 Kelvin. Biasanya seperti itu. Cuma nggak rekomend sih, seharusnya sih pakai 4000 Kelvin aja, ditata lebih baik, otomatis produk yang kita pajang itu jauh lebih baik. Karena nggak sebagian nanti ada yang dekat dengan putih dia menjadi putih, yang dekat dengan kuning jadi kuning ya kan, di tengah-tengahnya yang baru kita dapat 4000 Kelvin. Padahal kita mau seluruh ruangan itu 4000 Kelvin. Nah, jadi apa ya? Kita harus menambah pengetahuan. Kalau dulu kan memang keterbatasan, zaman dulu keterbatasan warna cahaya lampu.
ya kan? Semaju sekarang. Nggak semaju sekarang. Kalau LED ini sekarang luar biasa, teknologinya luar biasa ya. Jadi warna-warnanya makin beragam, ya, sampai warna yang kita nggak pikir aja keluar tuh. Iya Pak. Jadi kita sering ya, makanya kalau kita mau desain sekarang banyak kita paduan warna, ya kan? Jadi warna kuning pun kan sudah dipecah-pecah tuh LED, ada 2000 ya, dulu sih udah dipecah, ada yang 2000 Kelvin dari 1050 apa ya, sampai ke 1050 sampai ke 7000 lebih. Itu warnanya kombinasinya sangat banyak. Dan itu kalau kita bisa pas mengkombinasikan warnanya untuk satu buah ruangan, itu menambah feel kita lebih baik. Karena pencahayaan itu membuat feel kita itu berubah. Iya betul Pak. Tapi kalau bicara feel nanti lagi ya di video lainnya aja. Video lainnya, makanya harus subscribe ya guys. Oke, terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan Siva yang ya sangat banyak kali ya Pak. Enggak lah ya kan guys, masih banyak ini yang perlu kita tanya. Kadang-kadang Anda mungkin punya pertanyaan, bisa dilempar ke kolom komentar ya, biar bisa kita bahas ya. Kalau soal pencahayaan, soal untuk lampu, teknologi lampu ya, itu bisa kita jawab. Tapi kalau instalasi atau apa, memang kita nggak bergerak di bidang itu. Ya, Pak. Oke. Demikian guys video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan konten ini, tekan like, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa guys subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar lampu LED dan pencahayaan lainnya. Terima kasih, salam Indilight. Kami ingin ada untuk Anda.